Nah, begitu. Dia ikut lereng bukit. Kalau bukit itu begini, kita akan korek dia begini supaya dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh sebelah sini, bibit di sini. Kejap kita ambil sampel, guys. Mana yang panjang sedikit, guys, yang mudah kita kenal. Oke, ini dia, guys. Oke, ini bibit kedua, guys. Oke, jika bukit begini, guys, lereng dia memanjang pergi sana dan di sana, guys. Jadi halia ini pun kita ikut lereng bukit, guys. Begitu. Kalau kita tanam begitu, guys, menghadap pergi puncak, isi dia selalu dia akan bergerak ikut lereng bukit, guys. Dia akan membanyak ikut lereng. Dia tidak akan naik pergi bukit. Kalau dia naik pergi bukit, guys, isi dia sedikit saja. Kecuali kita letak batas dia. Di sini kita tidak letak batas, jadi kita kena tahu rahasia dia ikut lereng bukit, guys. Kita kasih dalam sedikit. Oke, guys. Ini dia bibit tadi. Ini sepatunya kita boleh bagi-bagi lagi, guys. Di sini kita boleh potong, ini kita boleh tanam, sini pun kita boleh tanam. Tapi ini untuk memudahkan kita paham cara penanaman dia, guys. Ikut lereng bukit. Jadi terpaksa saya tanam begini, guys, supaya kita senang paham. Dia ikut lereng bukit. Jika puncak di sana, kita akan tanam. Jika puncak ada di sana, kita akan tanam halia ikut begini, guys. Ikut lereng bukit. Kita jangan Halo guys, bertemu lagi kita di dalam YouTube channel Jojim, guys. Hari ini kita pergi menanam halia, guys. Ini adalah kawasan untuk menanam halia, tapi tempat kita menanam halia itu ada di belakang bambu sana, guys. Oke guys, lanjut. Oh, licin guys, bukit curam. Ini adalah kebun kita, guys. Tapi sekarang dia semak, belum kita bersihkan dia. Oke guys, nampak rumput di seberang sana tuh, guys. Limpas pokok kelapa tuh. Di sana ada rumput kering. Disitulah, guys, tempat kita menanam halia. Beginilah, guys, suasana keadaan ladang yang kita akan tanam, guys. Tempat kita menanam halia. Tempat dia semak, guys. Kita tidak buat batas dia sebab halia kampung dia senang tumbuh, guys. Biarpun keadaan tanah dia sedikit ekstrim, tapi dia akan tumbuh juga, guys. Ini dia, guys, tempat kita menanam. Baru sedikit kita dapat tanam, guys. Kawasan yang rumput kering tuh belum raba, itu adalah kawasan yang belum kita tanam, guys. Ini yang rumputnya sudah tumbang. Ini adalah kawasan yang kita sudah tanam. Dan kita akan continue menanam di atas sana, guys. Dan ini adalah bibit lebihan kemarin, lebihan yang ditanam. Ini dia, guys. Sebentar. Ini adalah alat untuk menanam, guys.
Ini adalah halia yang kita akan tanam, yang kita sudah proses. Kita tutup pakai kain. Ini dia guys. Mana yang sudah tumbuh guys? Ini dia guys. Halia sudah mulai tumbuh. Cara penanaman dia guys begini. Contoh kita letak sini dulu guys. Kita ambil alat kita guys. Ini dia guys. Ini adalah halia yang kita sudah tanam sebelum ini, untuk kita mengetahui kawasan ini semada dia sesuai untuk kita menanam atau tidak guys. Oke, ini bibit halia. Saya tunjukkan cara-cara menanam halia guys. Ini yang kita sudah proses, kita sudah potong tanpa memanjangkan masa. Kita akan menanam dia guys. Oke, ini adalah alat kita, dan tanah dia sedikit hitam. Tanah dia sedikit hitam guys. Kemudian kalau kita menanam, ini dia jarak pokok halia yang sebelum ini kita tanam. Jarak dia sekitar 1 kaki dari pokok lain guys. Kemudian kebetulan ini size panjang jarak 1 kaki, dan kita ikut jarak ini guys. Kita tidak payah ukur dia begini guys. Kita tidak payah ukur begini. Kita terus ikut naluri kita untuk menanam guys. Jarak dia jarak yang kita suka guys. Oke, cara menanam: pukul, tarik, kemudian kita ambil halia tadi guys. Oke, ini adalah halia. Jika bukit dia begini guys, kita kurik pun begini guys. Dia memanjang ikut lereng bukit begitu. Halia juga begitu guys. Kita ikut lereng bukit. Kemudian kita masukkan jarak kedalaman dia. Asal dia tertimbus guys, dalam 1 inci dari permukaan tanah guys, begitu 1 inci. Kemudian kita timbus dia guys. Oke, begitu saja guys. Mudah dan simpel saja guys cara kita menanam halia. Dan kemudian ini adalah yang lama, kita tanam dahulu untuk mengetahui tanah ini subur atau tidak. Jadi kemudian kita tengok lereng bukit nih begini, dan begitu. Cara pengorekan juga begitu guys. Begitu. Dia ikut lereng bukit. Kalau bukit itu begini, kita akan korek dia begini supaya dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh sebelah sini, bibit di sini. Kejap kita ambil simpel guys. Mana yang panjang sedikit guys, yang mudah kita kenal. Oke, ini dia guys. Oke, ini bibit kedua guys. Oke, jika bukit begini guys, lereng dia memanjang pergi sana dan di sana guys. Jadi halia ini pun kita ikut lereng bukit guys, begitu. Kalau kita tanam begitu guys, menghadap pergi puncak, isi dia selalu dia akan bergerak ikut lereng bukit guys. Dia akan membanyak ikut lereng, dia tidak akan naik pergi bukit. Kalau dia naik pergi bukit guys, isi dia sedikit saja, kecuali kita letak batas dia. Di sini kita tidak letak batas, jadi kita kena tahu rahasia dia ikut lereng bukit guys. Kita kasih dalam sedikit.
guys, ini dia bibit tadi. Ini sepatunya kita boleh bagi-bagi lagi guys. Sini kita boleh potong, ini kita boleh tanam, sini pun kita boleh tanam. Tapi ini untuk memudahkan kita paham cara penanaman dia guys, ikut lereng bukit. Jadi terpaksa saya tanam begini guys, supaya kita senang paham. Dia ikut lereng bukit. Jika puncak di sana, kita akan tanam. Jika puncak ada di sana, kita akan tanam halia ikut begini guys, ikut lereng bukit. Kita jangan tanam begini ya guys, sebab isi dia tidak sukar untuk membiak. Membiak itu bukan membanyak. Membiak itu untuk binatang guys. Saya rasa harap kamu paham ya guys. Dan ini kita timbus saja begitu. Oke guys, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian guys. Kalau kita pikir benda yang kita buat ini susah dan kita tangguh-tangguh karena kita pikir benda ini susah, sampai bila kita susah guys, kita kena harus berusaha. Dan ini adalah halia yang kita sudah tanam dulu. Ini yang pencobaan pertama guys, di awal tumbuh. Ini dia guys, isi dia. Tengok guys, di situ puncak dia. Dan ini isi dia guys. Isi dia tidak akan pergi puncak guys. Oleh karena ini yang tumbuh pertama, oleh karena dia tanam pergi atas, isi dia turun pergi bawah guys. Itu sebab kita tanam ikut lereng bukit, supaya isi dia senang bertumbuh guys, dan banyak isi dia. Dan isi yang sudah begini guys, yang turun pergi bawah, dia berlapis sedikit guys. Ini isi atas, ini isi bawah. Sebab itulah kita tanam ikut lereng bukit guys. Kita kena ambil tanah sini. Kita terpaksa timbus dia guys, sebab dia akan jadi banyak. Begitu guys, kita akan timbus dia. Maaf sebab saya tidak pakai sarung tangan, sebab ini saya buat tutorial untuk sementara saja guys. Bila saya menanam, saya akan pakai sarung tangan semua, segala keperluan dia guys. Ini untuk saya perlihatkan untuk kita saja. Tengok guys, pokok dia besar. Besar dari size batang pen, dan dia jarang-jarang, berarti bibit dia bagus guys. Oke guys, terima kasih karena menonton channel ini guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.
Oke guys, kegunaan tong ini guys, sebenarnya kegunaan tong itu untuk kita simpan halia guys, supaya senang kita bawa. Kita tidak mau bawa bakul besar nih. Ya guys, bibit yang sudah sesuai ditanam, dia sudah tumbuh yang lebih terang. Ini dia guys, warna putih. Itu dia, sudah mulai tumbuh. Ini dia, sudah mulai tumbuh. Ini guys, sudah banyak mulai tumbuh. Ini dia, banyak mata dia. Apa-apa tong pun kita boleh pakai guys, janji kita senang bawa dia, bisa kita menanam. Ini alatnya guys. Oke guys, kita bawa ini dulu. Kita menanam di sebelah sini guys. Memang bukit, tapi tidak apa guys. Ini adalah kawasan yang saya tanam kemarin, dan kita continue di sini guys. Oke, ini kita letak supaya dia tidak tumbang. Ini tengok guys, dia masih semak. Tapi bila kita sudah siap menanam, dia akan jadi macam di sebelah itu guys. Rumputnya sudah tumbang-tumbang. Ini adalah kelebihan untuk halia kampung guys. Biar semak, asal kita menanam dan sudah diracun, kita tidak akan baca dia guys. Cuma kulit begitu saja guys. Kemudian kita tanam. Kita serasa cukup rasa, tengok saja guys. Kita beli agak dia, kita beli jangka dia, jarak dia berapa yang sesuai. Kalau kita sudah biasa guys, kalau yang belum biasa guys, jarak dia 1 kaki, paling rapat 1 kaki guys. Tapi kalau macam jarang-jarang pun 1,5 kaki pun tidak apa juga guys. Ada cangkul lagi muda guys. Oke, sekarang kita pilih bibit. Ingat guys, puncak lereng dia pergi sana, dan bibit ikut lereng. Kita terlampau kecil lubangnya guys. Kita korek ikut size nya guys, begitu. Oke, asal dia tertimbus, kira oke sudah tuh guys. Ingat, ini ikut lereng guys, dia pergi sana. Oke, terima kasih guys. Semoga info ini bermanfaat untuk kita semua guys.